Assalamualaikum, ini ada komen dari Kak Kinci 75. Aku baca surat Yasin. Alhamdulillah dalam 2 bulan rumahku laku terjual. Alhamdulillah bisa beli rumah lagi dan hutang lunas. Alhamdulillah. Masya Allah, ikut senang Kak Kinci. Tuh ya, memang aku gak pernah bosen deh. Bener-bener gak pernah bosen-bosennya untuk ngajak temen-temen mencintai Al-Quran. Nah, kenapa sih surat Yasin gitu loh? Jujur dulu saya pernah punya hajat besar, pengen punya rumah gitu ya. Itu terijabah karena ya pertama ya mungkin pasti karena doa orang tua ya. Mungkin doa guru, mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan mungkin juga Allah meridhoi gitu. Nah, tapi yang pasti yang pertama yang saya lakukan adalah benerin sholat. Sholat itu jamaah on time. Pokoknya asal jamaah tuh nyari siapa aja gitu yang ada di rumah. Anak saya waktu itu masih kecil, ya saya ajak aja. Yang penting pokoknya jamaah gitu. Terus yang kedua, hidupin sholat-sholat sunnah, qobliyah ba'diyah. Yang berat tuh emang qobliyah ba'diyah. Kadang kebanyakan dari kita habis sholat fardu tuh maunya langsung ngacir gitu kan. Tapi memang harus dipaksain dan dibiasain. Terus yang ketiga lagi, tahajud-tahajud duha. Itu tuh yang perlu diistiqomahin juga. Nah, amalan yang gak pernah aku skip dari zaman dulu sampai alhamdulillah banget sampai detik ini itu surat Yasin dan sholawat. Nah, surat Yasin, tapi sering beberapa kali Al-Fatihah ya. Tapi andalan istilahnya itu kayak gimana ya, gacoan lah J. Andalannya, ibadah andalannya aku itu surat Yasin. Tapi bukan berarti saya nggak baca Al-Quran ya. Bukan berarti surat-surat yang lain nggak dibaca. Tetap setiap hari itu ada hafalan yang diulang, terus tadarus yang diteruskan. Jadi setiap hari itu setengah juz, terus baru Yasin, Waqiah, kayak gitu. Nah, plus sholawat. Sholawat yang gak pernah aku tinggalin itu sholawat nariyah. Itu setiap habis sholat fardu 11 kali, tapi kalau subuh 41 kali. Terus sholawat Jibril ya, sama Syajaratun Nuqut. Nah, kalau sholawat Jibril ini setiap pagi, biasanya habis duha itu 5.000 kali. Pokoknya harus selesai sebelum mulai konten tuh harus selesai. Nah, kalau surat Yasin sampai detik ini ya, ini aku tunjukin ya, sampai detik ini pun aku tetap berusaha untuk menyelesaikan 41 kali. Walaupun 41 kalinya itu nggak sekali duduk. Jadi bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Sampai di rumah tuh banyak kertas gitu ya, di mana aja gitu, di meja makan atau di di kamar gitu ya, kan ada meja. Kertas itu tulisannya tuh surat Yasin 41 kali dan Al-Waqiah 41 kali. Misalkan tanggal sekian 7, jadi ada centangannya 7. Terus tanggal sekian 2 kali, tanggal sekian 3 kali gitu, sampai genap 41 kali. Nah, jadi ada buku yang bagus banget ya, buku Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran. Di sini tuh dibahas banget nih teman-teman. Kenapa sih kok surat Yasin itu sebegitu dahsyatnya gitu ya? Jadi surat Yasin ini adalah surat untuk memohon sesuatu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya hajat apapun, sebelum berdoa, baca dulu surat Yasin, baru setelah itu berdoa. Nah, selain itu surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Bayangin, paling nggak kita kalau misalkan kita riadoh gitu ya, 41 hari, sehari baca 1 kali surat Yasin, paling nggak kita udah megang jantungnya Al-Quran gitu setiap hari. Kalau 1 hari kita baca surat Yasin. Dan kita kalau baca surat Yasin ayat 1 sampai 83 full teman-teman, itu pahalanya sama dengan kita membaca 10 kali Al-Quran. Bayangin, kita dalam sehari aja belum tentu kita khatam, kecuali mungkin yang menghafal Al-Quran ya gitu. Nah, terus teman-teman, surat Yasin ini fadilahnya banyak banget, termasuk untuk kesehatan, hajatnya cepat terkabul, doanya cepat terkabul. Kalau yang baca Yasin 1 kali di pagi hari, maka semua kebutuhannya, semua hajatnya di hari itu terpenuhi. Kita juga mendapatkan ampunan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, mempermudah keluarnya ruh, dijauhkan dari orang zolim. Nah, termasuk nih untuk mengobati penyakit. Nah, kemarin saya baca tuh ada komen, dia bisa lepas insulin karena membaca surat Yasin 41 kali. Nah, tapi by the way teman-teman, jujur saya sendiri pun mengalami keajaiban dari membaca surat Yasin 41 kali, sholawat, rangkaian sepertiga malam, benerin sholat. Apa yang saya dapat? Bisa bangun rumah. Dan rumahnya itu nggak nyicil, nggak KPR, bener-bener cash.
Dan itu alhamdulillah sekarang saya tempatin sampai sekarang ini. Dari mana uangnya? Ya alhamdulillah ada orang yang baik banget ngirimin uang waktu itu ya. Terus dia ngirim lagi untuk bayar tukang, terus ngirim lagi untuk bayar tukang, untuk bayar bahan-bahan yang habis gitu ya. Dan akhirnya sampai terbangun, sampai dapur ada, sampai kamar mandi ada, sampai semuanya terbangun. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir nih, siapa yang gerakin coba? Siapa yang gerakin hatinya orang baik ini buat ngirimin kita uang untuk bangun rumah? Pasti Allah gitu loh. Gak mungkin semua terjadi kalau bukan atas izinnya Allah. Minta kirim doa Al-Fatihahnya ya teman-teman ya untuk orang baik ini. Beliau adalah Pak D kami, jadi Pak D-nya suami, ya, tinggalnya memang deket dengan tempat ibu mertua ya. Beliau luar biasa baiknya, hatinya itu seluas samudra. Minta kirim doanya ya teman-teman untuk Pak D saya. Lahumul Fatihah. Nah untuk teman-teman nih yang udah dapet keajaiban dari jalur langit, boleh ya komen di kolom komentar. Semangat, barakallah, assalamualaikum.